Hai guys, selamat datang di channel Lucipedia, tempat berbagi cerita menarik dan seru. Kalian pasti udah tahu dong kalau Indonesia terkenal dengan keberagaman sukunya. Nah, kali ini aku akan membahas tentang salah satu suku terbesar di Indonesia, lebih tepatnya di Kalimantan. Suku Dayak ini terkenal dengan keunikannya, keberagaman subsuku, kehebatan taktik di medan perang, dan yang mendiami salah satu wilayah yang menjadi paru-paru dunia, yaitu suku Dayak. Yang ingin aku bahas di sini adalah tentang perjanjian Tumbang Anoy yang terjadi pada tahun 1894. Perjanjian ini sangat terkenal bagi suku Dayak. Perjanjian yang membawa perubahan besar pada adat tradisi mereka serta masih sangat dipatuhi dari sejak zaman para leluhur hingga sekarang. Suku Dayak yang sekarang terkenal dengan keramahannya dan keindahannya ternyata menyimpan sebuah tradisi mengerikan, yaitu tradisi pemenggalan kepala atau ngayau. Nah, bermula dari tradisi ngayau inilah terciptanya perjanjian Tumbang Anoy. Untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, mari kita mundur ke belakang sebelum tahun 1894 atau kurang lebih sekitar 200 tahun yang lalu. Tradisi ngayau yang umumnya dipahami sebagai pemenggalan kepala masih belum jelas apa penyebabnya terjadi tradisi ini, guys. Citra pemburu kepala yang melekat pada suku Dayak ini juga telah dijadikan buku oleh Karl Bock yang berjudul The Headhunters of Borneo yang diterbitkan di Inggris pada tahun 1882. Baiklah, sekarang kita akan melihat beberapa alasan terjadinya tradisi ngayau di suku Dayak, yaitu yang pertama, untuk kepentingan upacara sakral atau tiwa. Yang kedua, sebagai trofi atau untuk menunjukkan kekuatan, kesaktian, dan keperkasaan. Yang ketiga, ada juga yang beranggapan bahwa kekuatan supernatural ada di kepala manusia. Bagi mereka, kepala manusia yang sudah dikeringkan adalah sihir yang paling kuat di dunia. Bahkan, mereka percaya kepala-kepala yang digantung di rumah panjang dapat menangkal wabah penyakit, dan kepala yang masih baru cukup kuat untuk menghasilkan hujan, meningkatkan hasil panen padi, serta mengusir roh jahat. Ada pula sumber lain yang mengatakan bahwa tradisi ngayau ini terjadi karena adanya perebutan lahan menyadap karet. Karena dipengaruhi faktor kebiasaan hidup yang berpindah-pindah, sehingga antar suku sering terjadi perang, dan siapa yang bisa mengayau kepala pemimpin lawannya, maka otomatis pengikut dari lawan tersebut akan tunduk kepada sang pemenang. Alasan lain juga menyebutkan praktik ngayau atau pemenggalan kepala ini semakin diperparah dengan adanya perlawanan suku Dayak terhadap Belanda yang pada saat itu ingin mengambil alih Pulau Kalimantan atau Pulau Borneo. Ada sebuah cerita yang sangat terkenal pada saat itu. Muller dan pasukan Belanda datang ke Pulau Kalimantan pada bulan Agustus tahun 1825. Muller dan pasukannya dalam perjalanan dari Kutai di timur menuju Sambas atau Pontianak di barat
dalam misi eksplorasi alam Kalimantan yang disebut para penjelajah Belanda sebagai terra incognita atau wilayah tak diketahui. Namun, dari misi itu, hanya satu orang yang berhasil dengan selamat di pantai barat. Hal ini tercatat dalam buku karya Bernard Selato yang berjudul Innermost Borneo, Studies in Dayak Cultures. Konon katanya nih guys, Muller dan pasukannya diyakini dibunuh oleh suku Dayak di Hulu Kapuas. Hal ini kemudian dibenarkan oleh John Dalton yang mengunjungi tempat kejadian perkara 3 tahun setelah kejadian menghilangnya Muller beserta tim. John Dalton hanya menemukan benda-benda peninggalan Muller, seperti tertera dalam artikel 20 Januari 1826 sampai 20 Januari 1926 oleh The Indice Courant. Hal ini juga diperkuat dengan anggapan Belanda terhadap suku Dayak. Mereka pernah mengatakan melawan suku Dayak sama seperti melawan pasukan hantu. Walaupun kemiliteran Belanda terkenal dengan alat militer yang termutakhir, mereka sangat kewalahan saat melakukan ekspedisi ke tanah Borneo, di mana suku Dayak menyerang mereka layaknya hantu secara cepat dan tiba-tiba. Uniknya nih guys, suku Dayak menyerang militer bersenjata Belanda hanya dengan mandal dan sumpit beracun. Karena inilah Belanda kesusahan menginjakan kaki di Kalimantan, karena senjata sumpit beracun milik suku Dayak ini akan membunuh dengan cepat dan senyap. Sejak zaman dahulu, nenek moyang orang Dayak telah tinggal di tengah hutan belantara. Faktor ini jugalah yang membuat suku Dayak selalu lebih unggul saat berperang melawan Belanda, karena mereka terbiasa dan sangat hafal dengan medan yang ada, ditambah dengan kelincahan dan ketangkasan mereka di medan perang. Suku Dayak ini sangat menjunjung tinggi adat, tradisi, warisan leluhur, serta sangat tangguh menjaga wilayahnya. Jangankan bangsa asing nih guys, bahkan mereka tak segan-segan untuk mengayau atau membunuh antar suku Dayak yang hendak merebut wilayah tempat tinggal mereka. Pada saat itu, ekspedisi Belanda ke tanah Borneo semakin bertambah. Kebencian suku Dayak kepada Belanda pun berkembang menjadi perang. Pada tahun 1855, perang Tewah meletus. Kemudian pada Mei 1859, di Pulau Petak Kapuas, kapal perang Belanda rusak dan semua anak buah kapalnya terbunuh. Disusul dengan perang di Hulu Katingan, Mentaya, Kahayan, dan Barito. Ekspedisi terakhir yang tercatat setelah perperangan adalah ekspedisi seorang antropologi yaitu Nguyen Huis pada tahun 1893. Ia dibantu oleh seorang ahli geologi yaitu Molengraf. Tujuan ekspedisi ini adalah melakukan pemetaan Pulau Kalimantan. Ekspedisi ini dimulai pada November 1893, namun berangkat dari Putus Sibau dengan 24 sampan pada tanggal 15 Juni 1894. Ekspedisi pemetaan ini dilakukan agar tidak terulang kembali ekspedisi gagal Muller.
serta untuk menghindari perang melawan pasukan hantu suku Dayak. Pada saat itu juga, keadaan di Kalimantan semakin mencekam nih guys, di mana suku-suku Dayak saling berperang memperebutkan wilayah. Beberapa hal ini dianggap sangat menyusahkan Belanda yang ingin memperluas daerah monopoli mereka ke seluruh Borneo. Karena ini juga lah pihak Belanda, yaitu seorang residen Belanda wilayah Kalimantan Tenggara pada Juni 1893 mengundang para pemimpin suku Dayak yang terlibat sengketa ke Kuala Kapuas, Kalimantan Tenggara untuk membicarakan upaya perdamaian, di mana para pemimpin suku berpikir jika ini cukup bagus untuk meredakan bahkan menghentikan perperangan antar sesama suku Dayak yang kian mencekam. Pada pertemuan pertama yang terjadi pada tahun 1893 membahas antara lain, yaitu memilih siapa yang akan menjadi ketua sekaligus tuan rumah, menetapkan tempat penyelenggaraan, menetapkan kapan dilaksanakan penyelenggaraan, dan menetapkan berapa lama sidang damai bisa berlangsung. Dari rapat tersebut dihasilkan kesepakatan, yaitu seorang tokoh Dayak Damang Batu yang ketika itu berumur 73 tahun namun fisiknya masih sangat kuat dan sehat ditetapkan sebagai ketua rapat. Tempat rapat damai di Tumbang Anoy, Betang, kediaman Damang Batu. Diberi waktu 6 bulan untuk melakukan persiapan, namun ternyata masa persiapan membutuhkan waktu kurang lebih 1 tahun. Lama persidangan 3 bulan yang direncanakan dimulai pada 1 Januari sampai dengan 30 Maret 1894. Namun rapat damai baru dapat dimulai pada tanggal 22 Mei sampai dengan 24 Juli 1894. Undangan disampaikan melalui kepala suku dan tokoh masing-masing daerah. Utusan rapat haruslah tokoh atau kepala suku yang mengetahui adat istiadat di daerah masing-masing. Hasil dari rapat damai pada tahun 1894 ini menghasilkan 9 poin penting perjanjian damai, yaitu yang pertama, menghentikan permusuhan dengan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, menghentikan kebiasaan pertikaian antar desa. Yang ketiga, menghentikan kebiasaan balas dendam antar keluarga. Yang keempat, menghentikan kebiasaan adat ngayau atau berburu kepala. Yang kelima, menghentikan kebiasaan adat perbudakan. Yang keenam, pihak Belanda mengakui berlakunya hukum adat Dayak dan memulihkan segala kedudukan dan hak-hak suku Dayak dalam lingkup pemerintahan lokal tradisional mereka. Yang ketujuh, penyeragaman hukum adat antar suku. Yang kedelapan, menghentikan kebiasaan hidup berpindah-pindah dan agar menetap di suatu permukiman tertentu. Yang kesembilan, mentaati berlakunya penyelesaian sengketa antar kelompok yang diputuskan oleh rapat adat besar yang khusus diselenggarakan selama rapat damai ini berlangsung. Karena suku Dayak sangat menjunjung tinggi perjanjian atau sumpah, maka sejak saat itu tidak pernah terjadi lagi tradisi mengayau atau berburu kepala. Suku Dayak pada masa itu menganggap janji atau sumpah adalah sakral dan harus ditaati. Walaupun pada poin pertama perjanjian damai ini sangat menguntungkan Belanda, namun poin kedua sampai 9 benar-benar membawa perubahan besar bagi kehidupan suku Dayak. Perjanjian Tumbang Anoy ini menjadi awal mula bersatunya suku Dayak di seluruh pulau Kalimantan. Tanpa mengurangi rasa hormat dan tanpa niat merendahkan suku-suku tertentu, hendaklah informasi yang ada di video ini hanya dijadikan bahan pengingat akan warisan leluhur suku kita. Terima
kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, serta share video ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.